Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Muslim tasliman katsiran amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan kita sekalian. Wafil khobari ya. Qala Zaid bin Aslam. Yang dimaksud dengan kabar sini ya riwayat. Ya, riwayat meskipun ini bukan hadis. Ini kalau di dalam footnote ini adalah di dalam kitab Tabaqat, di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra milik dari Al-Imam Ibnu Sa'ad, juga di dalam kitab milik Imam Az-Zahabi yaitu Siyar A'lamin Nubala. Ini adalah kisah-kisah orang-orang yang terpuji, orang-orang yang mulia, yang mulai dari sahabat sampai waktu tertentu. Bermacam-macam, masing-masing kitab itu bermacam-macam fokusnya. Qala Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam berkata, Tukhila ala Abi Dujanah radhiyallahu anhu. Tukhila ala Nabi Dujanah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Dujanah itu ditemui oleh oleh para sahabatnya. Wa huwa maridun, dalam keadaan sakit. Ditemui dalam keadaan sakit. Wa kana wajhuhu yatahallalu. Ketika itu wajahnya bercahaya, semringah, gitu. Tapi sakit. Sakit hanya saja wajahnya itu bercahaya. Jadi tidak kuyu, tidak pucat atau tidak lemes gitu, tapi bercahaya. Faqila lahu, kemudian beliau ditanya, Abu Dujanah itu ditanya radhiyallahu anhu, mali wajhika yatahallal. Mengapa wajahmu bercahaya, berseri, sehingga tampak bercahaya? Faqala ma min amali syai'un awthaqu indi min isnatain. Tidaklah di antara amalku sesuatu yang paling aku percaya, ya, yang paling aku percaya padaku melebihi dari dua amalan. Jadi ada dua amalan yang beliau itu yakin amalan itu adalah amalan baik, makanya optimis. Padahal ini seorang yang juga ikut di beberapa medan perang bersama Nabi dan juga bersama para sahabat.
Tapi bukan amalan itu yang disebutkan oleh Abu Dujanah. Apa? Kuntu la atakallamu fima la ya'nini. Apa? Kuntu la atakallamu fima la ya'nini. Aku tidak berkata, tidak mengucapkan, ya, fima la ya'nini, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat bagiku. Wal ukhra, dan yang lain, fakana qalbi lil muslimina saliman, dan hatiku kepada sesama muslim itu bersih, tidak ada ganjalan hati kepada orang-orang muslim. Ini adalah seorang mujahid, atau seorang mujahid. Nanti coba cari cerita kisah tentang Abu Dujanah. Ya, di dalam sebagian kisah sirah Nabi SAW. Jadi ketika dikunjungi oleh para sahabatnya, ketika dalam keadaan sakit itu wajahnya cemerlang, bercahaya, berseri. Yang belakang itu kalau tidak terang dinyalakan saja biar tidak kelihatan. Nah, begitu. Wong terang aja kelihatan, digelap tambah kelihatan gitu. Ya. Jadi dua amalan yang beliau yakini sehingga menjadikan beliau itu bergembira. Apa itu? Tidak pernah berkata yang tidak bermanfaat sejak Islam, dan kemudian hatinya tidak punya ganjalan kepada sesama muslim. Itu Masya Allah, dunia itu jadi damai kalau begitu. Dunia Islam itu jadi damai kalau begitu. Jadi yang bikin ramai itu apa? Ya karena dalam hati itu ada ganjalan kepada sesama muslim. Nah, ini apa? Ini tadi menguatkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bahwasanya apa? Bahwasanya selamatnya hati dan lisan itu merupakan teman hidup yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi jiwa, bagi hati. Karena yang paling gampang jeplak itu apa? Lidah. Jadi apa? Yang paling gampang apa? Gampang jeplak itu adalah lidah. What the meaning of jeplak? Spontanitas. Ya. Spontanitas itu langsung ngomong, tidak terkendali. Gitu? Tidak terkendali. Itu lidah. Yang lain, dan ini juga lebih sulit lagi menjaganya, adalah hati yang baik kepada sesama muslim. Nah, hati yang baik kepada sesama muslim. Dibuat uji coba saja. Berbuat apa? Hati yang baik kepada sesama muslim sepondok, ya, di antara teman-temannya sendiri. Gitu. Ya, ada teman kirimannya banyak, tidak usah iri. Oh, bapak ibu, nah itu kan. Jadi bapak ibunya yang disalahkan, atau temannya yang disalahkan, enggak bagi-bagi, nah gitu. Enggak usah begitu sudah, ya, tidak usah begitu. Disyukuri apa yang dimiliki, karena puas itu bukan pada banyaknya apa yang kita miliki. Puas itu ada pada perasaan cukup dengan yang diberi oleh Allah melalui syukur. Nah itu ya, saat cukup melalui syukur kepada Allah, nanti akan puas. Selagi tidak puas, mesti ada saja kurangnya. Selagi kita tidak nerimo ing pantun, nah itu ya, tahu nerimo ing pantun. Loh, ini orang mana sih? Kayaknya bukan orang Jawa ya. Iya.
bukan orang Jawa, sudutnya Jawa. Jadi nerima dengan pembagian yang diberikan oleh Allah. Ya. Itu akan enak dalam hati, ya, nyaman dalam hati. Baik. Kita teruskan ya. Wa mimma yu'inul muslima ala salamati sadri walisanihi tijaha ikhwanihi. Ya. Dan di antara yang bisa menolong seorang muslim, ya, untuk keselamatan hatinya dan lisannya kepada saudaranya sesama muslim adalah al-luju'u ilallah, bersandar kepada Allah, bersandar kepada Allah dan berlindung kepada Allah. Dari apa? Dari lisan yang tidak baik, dari hati yang juga tidak baik. Satu. Kedua, wa su'aluhu dzalika bisidqin wa ikhlasin, meminta kepada Allah hal itu dengan sungguh-sungguh, dengan kejujuran dan dengan keikhlasan hati. Minta untuk dilindungi apa? Hati dan lidahnya. Hati dan lidahnya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Jadi yang pertama apa? Minta kepada Allah dulu. Yang kedua, berlindung kepada Allah dulu, kemudian meminta pertolongan kepada apa? Kepada Allah Ta'ala itu. Berikutnya adalah, nah ini baru usaha kita manusia. Usaha yang betul-betul terkait dengan kemampuan kita. Apa itu? Wan nadru atau wan nadru fi afil awaqibil hamidah wan nata'ijil mubarakah fid dunya wal akhirah al mutarattabati ala dzalika. Melihat dampak-dampak yang terpuji dan juga apa? Hasil-hasil yang diberkahi di dunia dan akhirat. Ya. Al-mutarattabati, ya, yang diakibatkan oleh apa tadi? Oleh hati yang baik dan lisan yang terjaga. Ini harus ilmu, ini harus ada ilmunya. Jadi tidak hanya uji coba saja. Nah, jadi harus paham teorinya. Apa teorinya? Dan teorinya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa kadzalika nadaru fil awaqi bisai'ati wa nata'ijil wakhimah. Demikian juga melihat akibat-akibat yang buruk dan hasil-hasil yang juga buruk. Alladzi yujniha, yang akan dipetik, wa yuhassiluha, ya, dan juga akan dihasilkan, didapati, man kana fi qalbihi ghillun aw hiqdun. Didapati oleh siapa? Oleh orang yang di dalam hatinya ada kedengkian, ada iri. Ghillun, hiqdun, hasadun, ini mirip walaupun mesti ada bedanya. Ya, mesti ada bedanya. Tapi intinya adalah dengki, iri, ya, hasad atau hasud kepada orang lain. Au nahwi dzalika, atau yang semacam itu. Jadi yang pertama apa? Berlindung kepada Allah dari lisan atau dari hati dan dari lisan yang tidak baik. Jadi berlindung kepada Allah dari apa? Dari hati dan dari lisan yang tidak baik, yang berpenyakit, hati yang busuk, lidah yang tajam. Atau
lidah yang tajam, atau minimal tidak bermanfaat kata-kata yang diucapkannya. Ya, tidak bermanfaat kata-kata yang diucapkannya. Yang belakang kok tidak fokus tuh ya. Tidak apa-apa, nanti ini saya berdoa ini supaya nanti diberi fokus oleh Allah. Ya, ini nanti ada doa-doa. Jadi kalau mengucapkan ini jangan sambil tidur nanti ya. Tapi sambil sadar, sambil melihat dirinya sendiri, melihat hatinya. Karena sebenarnya pusat fokus konsentrasi itu dalam hati, dalam pikiran. Ya. Loh, saya itu di sini, bukan di utara atau di selatan. Ayo ngadep ke sini. Gimana tuh? Nah, ngadep kanan, ngadep kiri. Itu orang naik angkot. Nah, kan orang naik angkot itu bagaimana? Supirnya ke depan, penumpangnya berhadapan. Itu naik angkot namanya. Kalau ngaji ya ke depan semuanya, seperti orang naik bis. Nah, itu. Ya biar tidak seperti orang naik angkot ya. Baik. Waqad sabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ad'iyatin katsiratin atau ud'iyatin katsiratin usirat anhu su'alullahi hidayatal qalbi wa salamatahu wa sabatahu. Dan telah ada riwayat dari Nabi SAW tentang doa-doa yang banyak. Usirat anhu, yang diasarkan, yang diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam berupa apa? Su'alullahi, permintaan kepada Allah, hidayatal qalbi, untuk mendapat hidayah hati, lalu keselamatan hati dan keteguhan hati. Kalau mau pulang bunyi seharusnya minta ini yang banyak, ya, yang banyak. Nanti kalian kalau pulang tuh masuk penjara. Kalau di sini kalian bebas. Ustaz ini tidak kebalik, saya ini betulan. Ya. Kalian harus berdoa berdoa agar satu, diberi hidayah hatinya, keselamatan dan keteguhan. Ya. Dan nanti akan masuki penjara kalau kita orang beriman. Kalau tidak beriman ya di luar sana adalah kebebasan. Pondok adalah apa? Adalah penjara mewah. Ya, masuk ada penjara kalau bukan dikasih es. Atau kue bermacam-macam. Tidak ada di penjara kayak begitu. Jadi ini penjara mewah. Ya. Apa itu penjara mewah? Ya tadi itu. Ya, penjara yang mewah bagi hati sebenarnya. Ya. Apa itu? Kalau SAW seperti doa Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Terus bukan itu maksudnya. Terusannya doa tadi itu apa?
anta waliyuha wa maulaha. Begitu tulisannya tadi. Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan bersihkan dia. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik pembersih hati, sebaik-baik yang membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulaha. Nah itu. Jadi anta, engkaulah pelindung bagi hati, dan engkaulah tuan bagi hati itu. Jadi Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Juga doa Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Terus Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha jalla tasbah wa taqwatin. Ya. Jadi minta atau berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk alias hati yang tidak fokus, tidak konsen. Ya, tidak konsen. Mengapa kok berlindung? Karena ada penyebab apa yang bisa merusak atau mengusik konsentrasi kita. Apa? Ada faktor yang menjadikan hati itu tidak bisa fokus. Ada yang menggoda. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Padahal saya sekarang tanya, apa tujuan khusyuk di sini? Atau apa fungsi khusyuk di sini? Agar apa? Agar silatul abdi, silatun bainal abdi wa rabbi itu terjalin. Agar apa? Agar interaksi antara hamba dan Tuhannya itu terjalin. Itu kalau khusyuk. Gitu? Itu kalau khusyuk. Kalau fokus. Ya. Jadi kalau ada, kira-kira saya tanya sekarang, yang merusak fokus apa kira-kira? Kalau kalian ingin membaca lintasan-lintasan dalam pikiran, ya, itu lintasan-lintasan dalam pikiran. Jadi kalau ingin tahu setan kita di mana, maka apa? Baca di lintasan-lintasan pikiran itu. Ustaz ini nakut-nakut saja. Loh ini tidak nakut-nakut saja, ini beneran. Apa? Bahasanya apa? Was-was. Gitu? Was-was, bisikan-bisikan. Apa itu bentuknya? Contoh, ngaji seperti ini. Ya, ini ujian besar. Kenapa? Karena kalian itu harus mengilustrasikan kalimat, gitu? Mengilustrasikan kalimat untuk menjadi sesuatu yang bisa meyakinkan diri sendiri. Tetapi setan juga tidak tinggal diam. Ini kok enak sekali ngajinya. Saya jadi celaka karena orang ngaji, kok ini sekian banyak orang ngaji. Ya, kan dia tuh kalau berhasil goda orang ngaji kan laporannya ke bosnya itu, bos saya tuh sudah berhasil tadi. Apa itu?
goda santri PPTI yang lagi ngaji. Begitu laporannya. Loh, Ustaz pernah diberitahu tak? Ya enggak lah. Loh, tapi apa? Lihat dari gejala. Sekarang saya tanya, dokter bilang kamu kena hepatitis, apa penyakitnya, lapor? Loh, enggak kan? Enggak harus lapor penyakitnya. Lalu dilihat dari gejala. Ini paling gampang. Paling gampang dari mana? Dari lintasan pikiran. Dan ini karena banyak wajah, ya kan susah memfokuskan. Tapi kalau satu wajah saja yang dilihat, misalnya, oh dalam pikiranmu ada ini, itu bisa. Kamu sekarang mikir apa, itu bisa di cross check menurut saya. Kamu sekarang lagi tidak fokus kan, nah itu bisa. Dari gerak mata bisa, ya, bisa itu. Kalau sekarang banyak ini kan macam-macam pikiran. Ono sing mikir buka, ono sing mikir mulai macam-macam. Ya. Tapi intinya apa? Intinya yang menghalangi fokus. Intinya menghalangi fokus. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri. Katakanlah dari berapa halaman? 36 halaman yang sudah kita baca. Seberapa persen yang ngeh? 1. Lalu seberapa persen lagi yang sudah diamalkan? Yang itu yang paham maksud saya, gitu. Dan sekali lagi apa? Tidak bisa didapatkan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Itu dulu pokoknya. Sudah apapun itu, dari mana dulu? Dari bersandar kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Yang lain itu mengikuti nanti misalnya. Sekarang gini, kalau kita berlindung kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah dan Allah mengabulkan, maka Allah yang akan menata pola diri kita tadi untuk apa? Untuk mencari ilmu itu. Orang lain tidak susah fokus, kita bisa fokus tenang saja, tidak terganggu dengan kanan kiri. Gitu. Mengapa? Karena Allah yang apa? Allah yang mengendalikan. Kenapa demikian? Karena kita belum kepada Allah. Itu pun karena kita merasa butuh kepada Allah. Nah itu butuh, ya Allah, saya itu butuh dibimbing, saya itu butuh untuk diarahkan, saya itu butuh untuk dilindungi, sehingga fokus saya itu tidak kacau, atau fokus saya itu tidak kacau. Kalau fokus ketika pelajaran itu karena takut fokusnya, takut kepada gurunya. Ya, bukan fokus karena memang ada kemauan sendiri untuk fokus, kecuali yang memang bisa, memang fokus hatinya, memang dia itu ingin apa, dia itu punya minat besar untuk bisa memahami, itu beda. Tapi bahwa kebanyakan atau sebagian itu fokus karena terpaksa, sangat mungkin, dan bukan sangat mungkin, pasti seperti itu sebagiannya. Cuma kalau kemudian tidak fokus sama sekali, itu lebih rugi lagi. Jadi mendinglah fokus karena terpaksa, gitu kan? Tidak apa-apa. Maksudnya ngantuk dipaksa. Baik, kita teruskan sekarang. Wa qaluhu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Nah, ini harus banyak kita baca doanya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini tidak hanya untuk orang yang ingin mati husnul khotimah, ya. Tapi apa? Hati itu senantiasa di dalam bimbingan Allah untuk betul-betul
mengarah kepada apa yang prioritas. Nah, begini cara berpikirnya. Sekarang kalian harus bisa misalnya ngaji. Kalian harus bisa mencari, menanamkan dalam diri ini penting ini penting, bukannya penting, ini saya butuhkan. Tahu caranya ingin agak ngantuk kalau ngaji? Bagaimana? Ini saya butuhkan, ini saya inginkan, ini menentukan hidup saya. Ketika seseorang itu punya cara berpikir seperti itu, maka dia pasti akan memaksa dirinya, mencari cara dia bagaimana agar dia bisa mengapa terlewat rugi, terlewat sudah rugi. Doa tadi adalah sebagai awalan untuk apa? Agar bisa fokus tadi. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Jadi memang saya cukup sekali tadi memberikan peringatan. Setelah itu tidak lagi, sudah terserah nasib masing-masing. Ya. Wa qaluhu Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Terus wa fi, ya udah, silakan teruskan sendiri. Ya, tapi intinya adalah pada Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, berikan pada hatiku itu cahaya. Jadikan untuk hatiku cahaya. Hati itu kalau gelap, anak-anak sekalian, maka tidak ada keindahan. Atau melihatnya terbalik. Kata Ibnu Qayyim namanya qalbun maklub. Hati yang terbalik. Yang benar dilihat salah, salah dilihat benar. Yang kotor dilihat bersih, bersih dilihat kotor. Ya. Itu maklub, hati terbalik. Itulah hati yang tidak bercahaya. Hati yang tidak diberi cahaya ilmu, cahaya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudut pandangnya serba terbalik. Kalian mungkin akan heran, akan heran melihat orang itu apa indahnya, bagusnya di mana itu? Loh ini bagus, loh ya, bagusnya di mana? Kita tuh mikir, kita tuh nyari di mana sih bagusnya. Tidak mudah kita, ya. Tapi bagi dia itu bagus, ya. Mengapa? Ya tadi itu kacamatanya beda. Yang satu kacamata iman, yang satu lagi kacamata maksiat. Bagi orang yang suka yang pakai kacamata maksiat, ya maksiat itu indah. Bagi yang pakai kacamata iman, maka maksiat itu tidak indah, gilani. Jadi maksiat itu menggilani. Tapi apa asal kacamatanya bener. Sayangnya kacamata itu mahal. Jadi apa? Jadi kacamata iman itu mahal karena harus berdoa tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Termasuk tadi doa tadi ya, Allahumma ja'alni fi qalbi nuran. Itu harus minta itu. Dan juga nanti Allah akan menguji iki njaluk beneran apa mergo dikiri dipaksa. Gitu, dikir pagi kan dipaksa. Sehingga akhirnya sebagian itu seperti kaset. Ya kaset diputar. Hasbiyallahu la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Pokoknya penting
Jadi otomatis seperti itu mengucapkannya. Tapi paham? Nah itu dia. Tidak paham, padahal baca terjemahan itu. Tidak paham. Ala farnagtanim hada syahrul mubaraka li'ilaji amratil qulubi wal alsun. Ketahuilah, maka hendaknya kita mengambil kesempatan. Intanama yang tanimu, intanim di antara maknanya adalah mengambil kesempatan. Ya, maka hendaknya kita mengambil kesempatan bulan yang berkah ini li ilaji amratil qulubi wal alsun. Ilaj itu apa? Ilaj itu apa? Hah? Ilaj alaja yu'aliju mu'alajatan, itu apa artinya? Menerapi, untuk menerapi penyakit hati dan lisan. Ya, walinahris kullal khirsi ala taharatiha wa salamatiha, dan kita betul-betul menginginkan, berhasrat. Ya, dari mana benar-benar menginginkan itu dari mana di sini? Ayo, coba kalimatnya, bahwa ini maknanya adalah benar-benar menginginkan, benar-benar berhasrat. Ayo, dari mana maknanya? Loh, itu nun taukidnya tidak ada, lam taukidnya juga tidak ada. Yang ada apa? Ayo, yang ada apa? Yang ada adalah maf'ul mutlak kullal hirs. Itu menunjukkan taukid. Jadi benar-benar mengharapkan ala taharatiha, untuk kebersihan hati dan lisan, juga untuk keselamatan hati dan lisan tadi. Mengapa demikian? Nah, ini yang perlu kalian garis bawah, dan jangan sampai bukunya hilang. Gitu. Maksud saya bagaimana? Kalau kalian belum bisa merasakan sekarang, semua nanti bisa merasakan di lain waktu. Li'anna bisalamatiha taslamu lil mar'u, ya, lil mar'i, ya, taslamu lil nafsuhu wa dinuhu wa dunyahu. Karena dengan keselamatan hati dan lisan itu selamat bagi seseorang dirinya, agamanya dan dunianya. Coba, hati dan lisan yang bersih itu akan bisa menyelamatkan diri seseorang, dunia dan agama dan juga dunianya. Itu kasih tanda. Kalau kalian ingin bukti, mungkin belum bisa sekarang, nanti setelah sekian tahun dibuka-buka lagi bukunya, loh ini bener gitu. Dan itu sering kali seperti itu, anak sekalian. Kadang-kadang kebenaran itu langsung terbuktikan sekarang untuk masing-masing orang, sesuai dengan apa? Sesuai dengan jatahnya dari Allah. Kalau dapat jatah dari Allah cepat, ya nanti sudah tahu, udah langsung membuktikan, mudeng dan oh betul ternyata. Ada yang butuh waktu lama untuk membuktikan itu tadi, membuktikan bahwasanya keselamatan hati dan lisan itu adalah keselamatan diri, agama dan juga dunia. Ya. Wa bifasadiha yafsudud dinu wad dunya. Dengan kerusakan hati dan lisan itu rusak agama dan dunia. Ya. Dan semoga kalian tidak menyadari ini ketika harus sudah bertemu dengan bukti nyata nanti di akhirat. Nah, semoga tidak seperti itu. Karena banyak orang itu yang akhirnya baru yakin setelah bertemu dengan apa? Bertemu dengan
bukti nyatanya di akhirat. Ya, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana apa? Absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ketika orang-orang yang banyak berbuat dosa itu tertunduk hina di hadapan Allah sambil mengaku, ya Allah sekarang saya telah mendengar, saya pun juga telah melihat, maka kembalikan saya ke dunia. Inna muqinun, sekarang saya yakin, kami yakin. Telat tapi ya, telat. Tidak bisa dikembalikan lagi, ya. Roda waktu tidak bisa diputar ulang atau ditarik kembali. Walaqad 'allamana rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW telah mengajari kita doaan aziman, doa yang besar, doa yang agung. Yaquluhul muslimu fi sabahihi wa masaihi, yang diucapkan seorang muslim di waktu pagi dan petangnya. Nah, coba. Ayo siap-siap ini, lihat catatan kalian tentang apa? Doa pagi petang. Wa idza awa ila firashihi, ketika dia hendak berbaring ke tempat tidurnya. Yasta'itu fi'il mar'u billahi, ya, seseorang di dalamnya minta perlindungan, yaitu minta perlindungan billahi kepada Allah min masdarai syarri, dari dua sumber keburukan. Alladzaini yasduru anhuma, yang kebenaran itu bersumber dari keduanya. Wa minal ghayataini allataini yu'addi ilaihima, ya, dan dari dua tujuan yang yu'addi, yang akan membawa kepada keduanya. Ahadu hadainil masdaroini au kilahuma, yang salah satu itu akan membawa kepada kedua tujuan itu, atau salah cukup, atau kedua-duanya. Ya. Baik. Rawat Tirmidzi wa Abu Dawud min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dari Imam Tirmidzi, Abu Dawud meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, qala ya Rasulullah murni bi kalimatin, ya Rasulullah perintahkan kepadaku dengan kalimat-kalimat. Aku luhunna, yang aku ucapkan idza asbahtu, ketika aku berada di waktu pagi. Wa idza amsaitu, dan ketika aku di waktu sore. Ayo, mari kita baca bersama. Qala kul Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi Rabba kulla syai'in, terus wah, ini ternyata penyelamat kalau dikabulkan oleh Allah. Ya, penyelamat. Allahumma, ya Allah pencipta langit dan bumi, fatiras samawati alimal ghaib wa syahadah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Rabba kulli syai'in wa malikah, Tuhan segala sesuatu dan kerajaannya. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau. A'udzubika min syarri nafsi. Nah, ini dia. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan diriku. Wa syarri syaitan, dan dari
keburukan syaitan, wasyirkihi dan bisik-bisik setan untuk menyekutukan, untuk berbuat syirik. Min syarrin nafsi wa syarris syaitan. Setan itu akan mudah menggoda kalau jiwa kita buruk. Dan jiwa kita yang buruk itu akan gampang connect dengan setan. Ya, jadi apa? Setan itu akan mudah menggoda kalau jiwa kita buruk. Dan jiwa yang buruk itu akan mudah connect dengan setan. Doa setiap pagi, tapi setelah itu kemudian mengejarkan jiwanya tidak dijaga, ya tidak bisa. Tidak bisa. Mengapa? Karena antara doa dan usaha tidak bertemu. Berdoa dengan kalimat itu, tapi setelah itu kemudian baru selesai baca sholawat, keluar dari musola, sudah berbuat syarr. Sudah berbuat syarr. Misalnya gitu. Padahal apa? Baru mengucapkan kalimat itu, keluar dari musola, kemudian kembali ke asrama, membawa ide macam-macam di asrama. Ya, tidak bisa. Jadi harus ada mujahadah memang. Ya. Kulha ida asbahta, kata Nabi pada Abu Bakar, ucapkan itu ketika engkau ada di waktu pagi, wa ida amsaita, dan ketika engkau di waktu sore, wa ida akhadta matoja'aka, kalau engkau hendak tidur, kalau engkau hendak berbaring di tempat tidur. Ya. Jadi anak, ya, betul minta perlindungan. Tidak mujamalah. Apa itu mujamalah kemarin? Basa basi. Coro Jawa ini abang-abang lambe. Nah, kan? Istilah baru ya. jadi apa? Coro Jawa ini abang-abang lambe. Bahasa Indonesianya itu basa basi. Abang-abang lambe jangan diterjemahkan. Nah, orang kan nggak ngerti, tapi kalau kalian ngomong, Bu, artinya abang-abang lambe iki apa? Nah, itu nanti Ibu akan bisa menjelaskan. Oh, itu maksudnya itu pura-pura itu. Itu hanya bahasa basi. Bu, abang-abang lambe maksud apa? Ya merah-merah bibir. Malah dikira lipstik nanti. Ya, padahal itu apa? Itu adalah ucapan untuk bahasa basi. Jangan sampai doa kita ini doa bahasa basi. Ya, karena doanya doa bahasa basi, doa formalitas yang tidak dikabulkan. Klub. Apa ini maksudnya doa formalitas Ustaz? Ya doa karena diawasi oleh Ustaz. itu adalah doa formalitas. Tidak diawasi tidak dungo. Ya, jadi kalau tidak diawasi tidak berdoa. Itu akan jadi doa formalitas. Lagi itu minta dikabulkan, ya tidak bisa. Walaupun bagi saya, ya timbang tak dungo daripada tidak berdoa, tidak apa-apa. Ya. Semoga nanti suatu saat ada pas ketemu satu kesempatan, satu momen, sekian detik saja itu kemudian doanya dikabulkan karena hatinya sedang butuh. Betul? Sedang butuh doa itu, lalu nyambung dikabulkan oleh Allah. Semoga begitu. Tetapi itu probabilitasnya kecil. Tahu probabilitas, peluangnya itu kecil. Ya. Tapi kalau jadi gini, berdoa pagi hari, ya Allah, kok tidak dikabulkan, malam minta ampun, ya saya minta ampun ya Allah kalau doa saya tidak serius. Sore juga begitu, ya Allah, saya tuh sudah berdoa baik-baik, tapi kenapa kok masih gini-gini aja, minta ampun kepada Allah. Suatu saat mungkin akan dikabulkan. Suatu saat mungkin akan dikabulkan.
Sekarang susah. Karena kenapa? Karena kalau doa sekarang itu masih berat doa tadi itu misalnya. Allahumma fatiras samawati wal ardh sambil dipijitin temannya dari belakang. Dipijitin gini. Kenapa? Karena sampai setengah ngantuk. Atau apa? Atau sambil cubit-cubit temannya ketika baca doa itu. Atau sambil apa? Sambil lipat-lipat mukena. Tidak, jadi apa? Ketika baca doa itu tidak serius baca doa. Ya Allah tidak mau lah, gitu kan? Allah itu suka kalau hamba itu minta, dan Allah itu apa? Allah itu marah kalau hamba itu tidak mau minta. Tetapi Allah pun juga tidak mau kalau hamba itu minta dengan tidak sungguh-sungguh. Gitu? Allah itu tidak suka kalau apa? Hamba itu mintanya tidak menunjukkan keseriusan. Wa fi riwayatin ukhra wa an aqtarifa ala nafsi, aku berlindung, ya, aku berlindung, ya, aku berlindung dari kejahatan yang menimpa diriku, au ajurahu ila muslim, atau menularkan kejahatan itu kepada orang muslim. Itu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu fatadhammana hadzal hadisul azim, maka hadis yang agung ini juga memuat makna apa? Al-isti'adzata billahi minasyarri wa asbabihi wa ghayatihi. Jadi doa itu kemudian memuat apa? Memuat permintaan perlindungan kepada Allah dari kejahatannya. Ternyata bukan hanya dari kejahatannya, dari sarananya, atau dari apa? Dari tujuannya. Dari apa? Dari sarananya. Ada orang itu ya tidak berniat jahat awalnya, tapi kemudian dia apa? Disuguhi sarana untuk berbuat maksiat, disuguhi, entah. Akhirnya mau tidak mau ikut, akhirnya terikut. Mulanya tidak ingin, tetapi mungkin karena juga masih lemah, ketika ada temannya melakukan, dia nimbrung. Kan? Ya, nimbrung. Fa inna syarra kullahu imma an yasdura an minan nafsi aw minasyaitan. Karena sesungguhnya keburukan itu semuanya bisa jadi bersumber dari diri atau bersumber dari setan, atau perpaduan dua-duanya. Fasta'adza billahi minhuma fi qoulihi, maka kemudian Nabi memberikan contoh mohon perlindungan kepada Allah dari apa? Dari dua-duanya itu. A'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirki. Ya. Wasyirk. Jadi berlindung dari keburukan diri, keburukan setan, dan bisikan setan untuk berbuat syirik. Wa ghayatus syarri atau ghayatus syarri, tujuan atau hasil akhir keburukan itu imma antauda alal amil nafsihi. Jadi akibat dari keburukan itu bisa jadi antauda kembali kepada pelakunya semata, atau ala akhil muslim, atau juga berimbas kepada saudaranya sama muslim. Jadi yang kena akibat itu bukan dia sendiri, tapi juga teman-temannya. Ya. Dan repotnya penyakit maksiat itu gampang menular. Lebih cepat daripada flu. Gitu. Penyakit maksiat lebih cepat menular daripada flu. Karena apa? Karena maksiat itu seringkali menyenangkan. Ya, menyenangkan, menggoda dan memukau. Maka banyak orang yang mudah tergoda. Fasta'adza billahi min dzalika biqaulihi, dan juga Nabi
meminta perlindungan kepada Allah dari hal itu dengan ucapannya wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurahu ala muslim. Jadi berlindung hal itu akan berdampak buruk kepada dirinya atau menular kepada sesama muslim. Ya. Falillahi, demi Allah, ma akmalahu min du'ain wa ma'dhama maqasidahu wa ma'dhama maqasidahu. Betapa sempurna doa ini dan juga betapa agung tujuannya. Wa arwa'a dalal dan betapa meyakinkan dalil-dalilnya. Wa ma ajmala an yuwatifahu as-shaima fi adkari sabahi wa masail. Dan betapa indahnya sekiranya seorang yang berpuasa itu mengharuskan kepada dirinya untuk berzikir di waktu pagi dan waktu sore. Wa inda naumihi, dan ketika tidur, fi hadzal syahrul barak, pada bulan yang barokah ini, wa fi sa'iri ayami umrihi, dan juga di seluruh waktu-waktu di sepanjang umurnya. Ya. Allahumma inna nas'aluka quluban khashi'ah wa alsinan dzakirah wa nufusan ta'iatan mutmainnah. Ya Allah, kami minta kepada Engkau hati yang khusyuk, lisan yang banyak berzikir, jiwa yang taat dan tentram. Wa na'udzubika Allahumma min syururi anfusina, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan diri kami, wa sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal-amal kami. Wa na'udzubika min syarri syaitan wa syirki, kami berlindung dari keburukan setan dan kesyirikan yang dibisikkannya. Wa naqtarifa ala anfusina su'an, dan dari akibat buruk kepada diri kami. Au najuruhu ala ahadin muslimin, atau kami menyeret atau menularkan kepada salah seorang di antara kaum muslimin. Ya, baik sekalian. Jadi semoga ini memberikan pelajaran kepada kita terkait dengan bulan Ramadan kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.